membahas bagaimana pemasaran membujuk konsumen melalui komunikasi. Komunikasi melibatkan pengirim atau sebuah pemasar, penerima atau konsumen, pesan, media, dan umpan balik. Pesan yang persuasif mengharuskan penerima untuk menafsirkan sesuai dengan maksud pengirim. Elemen-elemen kunci komunikasi pemasaran yaitu ada 3. Yang pertama ada jenis komunikasi, kredibilitas sumber, media. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas persuasi. Ada kredibilitas sumber, efek waktu, hambatan komunikasi, dan iklan eksperimental. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu membuat keputusan pembelian. Loyalitas merek, kognitif, efektif, konatif adalah komitmen konsumen untuk terus membeli merek tertentu dan penting karena mengurangi biaya pemasaran serta meningkatkan ekuitas merek. Ekuitas merek adalah nilai merek di mata konsumen yang memberikan keunggulan kompetitif. Sikap konsumen adalah kecenderungan yang dipelajari untuk mengevaluasi suatu objek seperti produk secara konsisten, baik positif maupun negatif, dan mempengaruhi keputusan pembelian. Pemasar berusaha memahami dan mempengaruhi sikap konsumen melalui berbagai cara. Oke, selanjutnya ada native ads. Iklan mirip konten biasa, sering digunakan di media sosial, tapi bisa mengecoh konsumen. Sehabis itu ada order effects. Pesan awal privacy dan pesan akhir adalah resensi. Nah, efektif jika di awal pengikanan diletakkan info penting. Sehabis itu ada juga pendekatan persuasif. Rasional lebih cocok digunakan untuk konsumen dengan pendekatan yang lebih tinggi, dan emosional cocok untuk pendekatan konsumen yang lebih rendah. Daya tarik seksual dalam iklan. Daya tarik seksual dapat menarik perhatian konsumen, namun penggunaannya harus hati-hati. Seringkali iklan menggunakan ketelanjangan tidak mendorong pembelian, melainkan mengalihkan perhatian dari pesan utama. Respon terhadap iklan seksual bervariasi. Misalnya, orang yang mencari sensasi cenderung merespon positif, sementara yang lebih pendiam mungkin merasa tersingkir. Pemasaran harus memastikan bahwa elemen seksual relevan dengan produk. Selain itu, selama krisis ekonomi, banyak iklan berfokus pada nilai dan kebahagiaan sederhana. Menunjukkan pentingnya konteks dalam pemasaran, umpan balik dari konsumen adalah kunci untuk mengukur efektivitas iklan dan menyesuaikan strategi pemasaran. Umpan balik dengan audiens itu sangatlah krusial karena kita dapat mengukur efektivitas komunikasi pemasaran itu sendiri. Nah, bicara soal efektivitas, kita juga dapat mengukur melalui 3 efek. Yang pertama, efek persuasi. Yang kedua, efek penjualan. Yang ketiga, efek media. Nah, selain itu, kita juga dapat mengukur nih sikap dan perilaku daripada audiens itu sendiri. Yang pertama itu juga respon fisiologis. Yang kedua, laporan diri, dan yang ketiga itu ingatan untuk mengevaluasi efektivitas pemasaran. Nah, bicara dari tadi soal pemasaran, komunikasi pemasaran juga ada artinya. Apa sih komunikasi pemasaran itu? Komunikasi pemasaran adalah penyampaian pesan persuasif dari pengiklan kepada audiens, yang dimana itu untuk mempengaruhi tindakan daripada mereka si audiens. Nah, bicara soal iklan juga bagaimana sih iklan efektif itu? Nah, yang pertama ada menarik perhatian, yang kedua itu ada mudah dipahami daripada iklan itu sendiri, lalu yang ketiga itu membujuk. Nah, tetap ketiga itu nggak akan lepas daripada kita harus menggunakan namanya daya tarik emosional, rasional, dan juga moral. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan kata maupun perbuatan itu tolong dimaafkan, dan bila mana ada kebenaran tolong dimanfaatkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.